Barusan kita mendapat info tentang tindakan tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh segerombolan orang yang kabarnya mereka ini adalah ex-FPI. Kejadian tersebut terjadi di Karanganyar dan menimpa seorang lelaki bernama Mbah Mono. Dan perlu diketahui juga, berdasar informasi yang beredar, Mbah Mono ini adalah salah satu anggota PWI. Beliau juga anggota Ansor Banser, beliau juga anggota PGN. Jadi 3 atribut ini melekat dalam diri Mbah Mono. Namun kalau kita lihat apa yang sering dilakukan oleh klan Ba'alwi atau para budak-budak Habib dalam mereka ini menyasar targetnya, itu selalu membawa aparat kepolisian atau koramil setempat. Jadi mereka ini dalam pandangan masyarakat seolah-olah mereka ini adalah dilindungi oleh polisi. Padahal faktanya tidak demikian. Justru mereka ini memanfaatkan koramil maupun polsek setempat. Sebagaimana contoh yang dulu rame. Misalnya ketika Mbah Ndowi dipersekusi oleh budak-budak Habib. Dalam aksinya mereka membawa polisi. Kemudian juga yang cukup ramai juga itu terkait tentang Kiai Imad ketika didatangi Bahar Smith dan sebagainya, itu juga didampingi polisi. Kemudian orang pasti akan beranggapan dan berpikiran bahwa seolah-olah mereka ini dibackingi oleh polisi atau koramil. Padahal faktanya tidak demikian. Justru mereka ini memanfaatkan kepolisian atau koramil setempat. Karena kalau kita lihat, mereka ini dalam beraksi, jika tidak didampingi oleh pihak kepolisian atau koramil, mereka ini tidak berani. Coba Anda cek video yang kemarin terjadi di Karanganyar. Mereka karena tidak didampingi oleh polisi, mereka ini cuma teriak-teriak dan cuma berdebat dengan Mbah Mono. Tapi kalau misalnya ada polisi yang mendampingi mereka atau koramil yang mendampingi mereka, otomatis mereka akan melakukan sesuatu hal yang intinya memicu reaksi agar Mbah Mono tersulut emosinya. Kemudian kalau tersulut emosi, kemudian melakukan hal yang tidak diinginkan, akhirnya mereka akan melaporkan ke polisi. Artinya ini adalah semacam playing victim. Jadi mereka ini melakukan tindakan, tapi nanti endingnya seolah-olah mereka ini didolimi. Dan itu trik seperti itu sering terjadi dan memang caranya juga seperti itu terus. Kemudian yang dulu gempar itu adalah kejadian di tempat Gus Wat Pleret. Itu juga seperti itu. Mereka melapor dulu ke polsek atau koramil setempat. Artinya sebelum mereka ini menuju ke target, mereka akan menghubungi polsek setempat, kemudian pihak polsek akan menghubungi calon korbannya. Lah harusnya pihak polsek atau pihak koramil ini berada di pihak orang yang menjadi target oleh FPI ini. Jadi jangan malah bapak-bapak polisi atau bapak-bapak tentara justru malah seolah-olah membackingi atau melindungi orang-orang yang ingin mempersekusi tersebut. Tapi harusnya para penegak hukum, aparat keamanan berada di pihak orang yang menjadi targetnya orang-orang yang ingin mempersekusi tersebut. Dan ini adalah pembelajaran bagi kita semua bahwa mereka ini dalam bermain soal persekusi itu memang selalu membawa pihak keamanan. Artinya untuk menciptakan image bahwa seolah-olah mereka ini dilindungi oleh polisi. Padahal faktanya tidak demikian. Justru polisi maupun tentara itu dimanfaatkan oleh mereka agar seolah-olah mereka ini dilindungi oleh aparat keamanan tersebut. Dan terkait tentang viralnya video Mbah Mono yang kemarin viral, ini ada kiriman video juga. Coba mana tadi? Ini. Dari pemerintah berbincang ada polsek, ada juga Pak Camat dan Pak Kepala Desa Bau. Jadi intinya tadi sama sama MUI. Jadi pertemuan pada malam ini, jadi mereka tidak bisa hadir karena akan mereka rencana akan menempuh jalur hukum atas informasi dari Pak Kanit Intel Polres.
Jadi mereka akan laporan ke Polres Karanganyar terkait video testimoni Mbah Mono yang tentunya menyampaikan kesalahan kepada Rizik, karena Rizik juga menyampaikan videonya sangat brutal khususnya kepada kita semua. Dan perlu digarisbawahi bahwa apa yang disampaikan oleh Mbah Mono ini bukanlah kesalahan, tapi ini adalah semacam reaksi menandingi apa yang sudah disampaikan oleh Rizik Syihab yang mengajak perang orang pribumi. Ini sudah nyata, beredar luas bagaimana Rizik Syihab menganggap monyet-monyet, menganggap jenderal monyet, menganggap kiai monyet dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa meraba-raba siapa sih yang disasar Rizik Syihab ini. Misalnya mengatakan jenderal monyet. Dan kalau kita lihat coba siapa jenderal yang sering terlibat ikut membahas klan Ba'alwi. Sebut saja misalnya ada Jenderal Dudung, kemudian ada Jenderal Nur Wahid. Jadi mungkin si Rizik Syihab ini menganggap jenderal-jenderal tersebut seperti itu. Dan ini kan sudah tindakan yang sangat konyol yang harusnya aparat penegak hukum mulai bertindak dan menangkap si Rizik Syihab ini, karena sudah jelas Rizik Syihab ini memprovokasi, juga menghina. Kalau hal ini cuma dibiarkan terus, nanti lama-kelamaan mereka klan Ba'alwi akan makin melonjak dan makin arogan dan makin sombong dan makin bertindak semaunya sendiri. Jadi terkait tentang video yang lagi viral tentang persekusi yang dilakukan oleh ex-FPI terhadap Mbah Mono di Karanganyar, jadi pola-polanya itu sudah bisa terbaca. Pola-polanya sama seperti yang sudah terjadi. Artinya mereka selalu mengabari polsek atau koramil setempat sebelum menuju ke target yang dimaksud. Kemudian nanti pihak polsek akan menghubungi calon korban yang dimaksud. Kemudian ketika kelompok ini datang, pasti nanti di lokasi akan didampingi oleh pihak kepolisian. Sehingga di situ kesannya si perusuh ini dilindungi oleh pihak kepolisian. Kemudian nanti kalau di situ terjadi sesuatu hal, misalnya terjadi bentrokan atau terjadi apa istilahnya itu kekerasan, ya nanti si pihak yang menyerang tadi akan melakukan pelaporan terhadap polisi jika si penyerang ini terkena sesuatu hal. Jadi artinya mereka ini nanti di situ seolah-olah terdolimi. Padahal yang namanya persekusi, bagaimanapun hukumnya, bagaimanapun dalilnya, kalau yang namanya suatu kelompok sudah berani datang ke rumah seseorang dengan tujuan tidak baik, dengan niat tidak baik, apalagi sampai melakukan kerusuhan, itu wajib diusir. Karena yang berhak menguasai suatu rumah, suatu halaman rumah itu adalah pemilik rumah itu sendiri, bukan malah orang lain yang mengatur. Dan ini adalah pemberitahuan juga bagi bapak-bapak TNI, bapak-bapak polisi, Anda semua itu jangan sampai mau dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal yang nyata-nyata sudah meresahkan Indonesia, yang nyata-nyata sudah membuat kacau negeri ini. Karena kalau kita lihat apa yang sering mereka lakukan, makin lama itu makin ngawur dan makin tidak jelas dan makin jumawa. Dan ini sangat berbahaya. Kalau tidak dicegah, nanti orang pribumi benar-benar marah, kemudian nanti bisa jadi orang pribumi akan melakukan hal di luar nalar yang membuat mereka menjadi tidak ada lagi di Indonesia ini. Makanya sebelum semua itu terlanjur dan sebelum semua itu terlambat, Bapak polisi maupun Bapak TNI, jangan lagi Anda itu seolah-olah menjadi backingnya klan Ba'alwi, jangan lagi Anda itu seolah-olah menjadi backingnya para perusak bangsa ini. Karena mungkin beberapa orang dari Anda semua itu tengah dimanfaatkan oleh mereka. Dan kemudian bagi saudara-saudaraku semua yang selama ini membahas nasab Ba'alwi, yang selama ini membela Rasulullah, membela bangsa kita, membela Indonesia dari rongrongan penjajah dari luar dengan kedok agama, maka perlu dicatat bahwa mereka, para ex-FPI atau siapapun itu, kelompok radikal atau siapa yang ingin mempersekusi, mereka ini tidak akan berani datang sendiri, apalagi tidak ada teman dari pihak kepolisian. Sehingga hal itu harus dicatat dan harusnya saudara-saudaraku semua di Indonesia, baik dari PWI, LS maupun siapapun itu yang ikut berjuang dalam membela Rasulullah, harusnya meningkatkan kewaspadaan dan harusnya
berkonsentrasi di wilayah masing-masing. Karena kalau kita lihat misalnya PWI daerah Jateng ada, kemudian PWI daerah Banyumas ada, kemudian PWI daerah Klaten ada, dan masih banyak lagi PWI di wilayah yang lain. Artinya mereka itu harusnya berkonsentrasi dan fokus di tempat masing-masing, sehingga ketika ada kelompok-kelompok ini mau melakukan sesuatu, mereka bisa mencegahnya. Dan jangan lupa, karena mereka ini selama ini memanfaatkan polisi dan TNI, Anda semua juga sebaiknya dalam mengawal atau mengamankan mereka juga ikut melibatkan TNI dan polisi. Tapi kalau misalnya mereka itu tidak membawa TNI dan polisi dan membabi buta menyerang Anda, lah itu adalah hak Anda untuk melakukan sesuatu hal yang sekiranya menurut Anda itu adalah benar.